Coba bayangkan teman-teman, ratusan triliun uang rakyat yang mestinya jadi sekolahan dan rumah sakit malah disandra di birokrasi selama bertahun-tahun. Tapi kini permainan kotor itu resmi berakhir. Di bawah ketegasan Presiden Prabowo, pemerintah mengambil langkah paling radikal, memblacklist oknum nakal hingga menerapkan sanksi perdata tebal demi mematikan langkah mereka. Lantas, akankah seluruh harta haram penjahat anggaran ini disita total oleh negara? Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita bedah penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat. Saya disumpah menjalankan undang-undang dasar dan akan saya jalankan. Tidak ragu. Saya tidak ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Yang suka main selundup, siap tangkap, bentar lagi tangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Zaman dulu sebelum masuk situ, pajak dan bea cukai itu nggak boleh diperiksa oleh kejaksaan, KPK dan lain-lain. Saya juga nggak tahu. Begitu mereka mal itu, pasti mereka menterinya ke presiden untuk minta diberhentiin. Jadi tempat itu tempat yang terlindung. Nah, baru tahu kan? Jadi korupsi itu terlindung. Saya buka aja itu. Ya kan masuk aja, tapi jangan lama-lama. Mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Bapak Purbaya tentunya, yang melakukan bersih-bersih sehingga meningkatkan pendapatan bagi negara, khususnya dalam hal ini di Direktorat Jenderal Pajak, untuk melakukan upaya perbaikan sistem sehingga potensi atau risiko korupsi di sektor perpajakan di wilayah lainnya dapat dimitigasi. Presiden sebelumnya belum ada presiden yang berani menyentuh oligarki dan bintang-bintang hijau dan coklat yang melindungi oligarki. Dan mereka marah semua kepada Prabowo. Mereka marah semua karena politisi busuk berlindung di oligarki dan bintang. Bayangkan, orang kecil mau pinjam uang 5 juta di bank syaratnya setengah mati. Tapi oknum birokrasi kita bisa mengendapkan 653 triliun rupiah selama puluhan tahun tanpa ada yang tahu. Beruntung, kepemimpinan sekarang berani pasang badan dan merilis daftar hitam pejabat. Menurut kalian, apakah langkah tegas ini bakal bikin para oknum kapok atau oknum kita yang memang sudah terlalu tebal muka? Tonton sampai habis. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Sebelum kita bedah data dan modul kejahatannya, mari kita tunjukkan bahwa rakyat tidak tinggal diam. Tekan tombol like dan subscribe sekarang juga sebagai simbol bahwa kita bersatu melawan segala bentuk penyelewengan dan praktik kotor oknum birokrasi yang merugikan rakyat kecil. Bantu bagikan video ini ke grup keluarga dan kerabat kalian agar makin banyak masyarakat yang sadar dan tidak bisa dibodohi lagi. Tonton video ini sampai akhir tanpa di-skips agar informasi yang kalian dapatkan utuh. Dan sekarang, coba tulis di kolom komentar, dari kota atau daerah mana kalian sedang menyimak video ini. Mari kita lihat seberapa luas barisan rakyat yang peduli akan keadilan. Sita hartanya sampai habis, atau langsung aja vonis hukuman mati. Mana opsi yang paling ampuh buat membersihkan negeri ini dari koruptor? Teman-teman, tulis pandangan kalian di kolom komentar. Mari kita kawal bersama-sama. Bicara soal pengelolaan keuangan negara, kita seringkali dibuat kagum oleh kreativitas yang muncul di lorong-lorong birokrasi. Mengendapkan anggaran hingga angka fantastis mencapai 653 triliun rupiah selama 2 dekade bukanlah pekerjaan sederhana. Diperlukan ketelitian, dedikasi, dan kesabaran ekstra dari para oknum terorganisir untuk memastikan uang raksasa ini tetap aman di bawah radar pengawasan biasa. Uang sebanyak itu sejatinya adalah hak masyarakat yang seharusnya mengalir untuk pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga subsidi rakyat kecil. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa dana tersebut justru tertahan dalam skema administrasi yang sengaja dibuat sangat rumit. Modus yang digunakan tergolong sangat terstruktur dan menggunakan celah halus di dalam sistem birokrasi. Pertama, ada kebiasaan lupa mengembalikan sisa anggaran operasional tahunan di tingkat kementerian atau lembaga. Alih-alih dikembalikan ke kas negara saat tahun anggaran berakhir, dana sisa ini disimpang ke rekening-rekening khusus yang tidak terdaftar secara resmi. Kedua, terdapat permainan alokasi dana transfer daerah. Uang yang seharusnya langsung dipakai untuk membangun daerah justru diinapkan terlebih dahulu di bank-bank daerah dalam bentuk deposito. Hasil bunga depositonya kemudian dinikmati oleh oknum tertentu, sementara pembangunan di daerah dibiarkan mangkrak.
Sektor perpajakan dan pengelolaan sumber daya alam juga menjadi ladang subur praktik serupa. Terjadi kompromi di bawah meja seperti pemotongan kewajiban pajak, penghapusan piutang secara gelap, hingga penarikan royalti tambang yang tidak maksimal. Yang paling menggelikan, untuk menyembunyikan jejak kepemilikan uang haram ini, para oknum meminjam identitas pihak ketiga. Nama-nama seperti supir pribadi, asisten rumah tangga, hingga kerabat jauh di desa mendadak memiliki rekening berisi belasan hingga puluhan miliar rupiah. Ini adalah bentuk pencucian uang yang sangat licik karena memanfaatkan kepolosan rakyat kecil sebagai tameng hukum. Sistem pencurian anggaran ini bekerja layaknya lomba lari estafet. Ketika seorang pejabat senior pensiun atau berpindah posisi, kunci brankas gaib ini diserahkan kepada penerusnya. Regulasi dan prosedur dibuat sengaja membingungkan agar publik, media, maupun lembaga pengawas kesulitan melacak aliran dana sebenarnya. Praktik sistematis inilah yang membuat uang ratusan triliun rupiah bisa bertahan aman di dalam sarang siluman birokrasi selama bertahun-tahun tanpa tersentuh. Pintu penyelamatan uang rakyat ada di tangan RUU Perampasan Aset. Semakin cepat RUU ini disahkan, semakin cepat pula hak-hak kita akan kembali. Teman-teman, yuk tunjukkan suara kalian di kolom komentar. Bikin para penjahat itu makin ketakutan. Jika ada satu topik di dalam gedung pemerintahan yang paling sering membuat suasana rapat mendadak hening dan penuh ketegangan, itu adalah pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Aturan ini pada dasarnya merupakan senjata paling mematikan yang pernah dirancang untuk menghadapi para penyeleweng anggaran publik. Konsep di balik aturan ini sangat sederhana dan mudah dipahami oleh siapa saja. Jika seorang pejabat memiliki deretan rumah mewah, koleksi mobil mahal, atau simpanan rekening yang nilainya melonjak drastis dan tidak masuk akal dibanding gaji resminya, ia wajib membuktikan dari mana seluruh kekayaan tersebut berasal. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan asal-usul harta bendanya secara sah dan transparan, maka negara memiliki hak penuh untuk menyita seluruh aset tersebut tanpa perlu berbelit-belit. Namun, disinilah letak keanehan yang sangat menarik untuk kita cermati bersama. Meskipun aturan ini terlihat sangat bagus, sangat logis, dan sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan keuangan negara, proses pembahasannya di lembaga legislatif justru berjalan sangat lambat, bahkan berulang kali tertahan tanpa kepastian. Fenomena ini memperlihatkan adanya sebuah alergi sistemik yang sangat unik di kalangan para pembuat kebijakan. Ada kekhawatiran massal yang muncul di lingkaran kekuasaan apabila aturan pembuktian terbalik ini benar-benar disahkan menjadi hukum yang berlaku mengikat. Untuk memahami betapa tidak adilnya situasi ini, mari kita bandingkan dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh masyarakat biasa. Ketika seorang pedagang kecil, buruh, atau pegawai biasa mendatangi bank untuk mengajukan pinjaman modal usaha sebesar 5 juta atau 10 juta rupiah, syarat yang diminta oleh pihak perbankan luar biasa ketat. Rakyat kecil diwajibkan membawa slip gaji, surat keterangan usaha, bukti pembayaran listrik, hingga sertifikat tanah atau BPKB kendaraan sebagai jaminan. Pihak bank akan memeriksa seluruh riwayat keuangan warga sampai detail sekecil-kecilnya. Jika ada satu syarat saja yang kurang atau dianggap tidak layak, maka permohonan kredit tersebut langsung ditolak tanpa ampun. Sebaliknya, perlakuan yang sangat bertolak belakang terjadi di tingkat atas. Ketika para pejabat publik mengumpulkan kekayaan hingga puluhan atau bahkan ratusan miliar rupiah yang jelas-jelas jauh melebihi batas pendapatan resmi mereka, tidak ada sistem yang secara otomatis memaksa mereka untuk membuktikan dari mana uang tersebut didapatkan. Ketika masyarakat mendesak agar dibuat aturan yang mewajibkan pembuktian kekayaan pejabat secara terbuka, para elit justru mengulur waktu dengan berbagai alasan prosedur, perdebatan pasal, hingga diplomasi politik yang membingungkan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengesahkan aturan yang membela hak rakyat ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, sementara aturan yang membebankan pajak atau pungutan baru kepada masyarakat seringkali bisa disahkan dalam hitungan hari. Tertahannya aturan perampasan harta ini bukanlah sebuah kebetulan semata, melainkan bagian dari strategi bertahan hidup dari kelompok-kelompok yang merasa terancam. Dalam dunia penegakan hukum, terdapat satu prinsip yang sangat ditakuti oleh para oknum, yaitu konsep illegitimate wealth atau kekayaan yang tidak sah. Selama ini, para oknum penyeleweng anggaran merasa aman karena sistem hukum konvensional menuntut negara untuk membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu secara rumit dan memakan waktu bertahun-tahun. Selama proses peradilan yang panjang tersebut berjalan,
Para oknum memiliki banyak kesempatan untuk memindahkan aset mereka, mengubah kepemilikan menjadi atas nama kerabat, melarikan uang ke luar negeri, atau mengonversinya menjadi bentuk aset digital yang sulit dilacak. Jika aturan perampasan aset disahkan, seluruh celah dan strategi melarikan diri tersebut akan tertutup rapat. Negara tidak perlu lagi menunggu proses peradilan pidana yang berlarut-larut hanya untuk menyelamatkan uang rakyat. Begitu ditemukan adanya ketimpangan yang ekstrim antara profil pendapatan resmi seorang pejabat dengan jumlah harta kekayaan yang ia kuasai, pembekuan dan penyitaan dapat langsung dilakukan saat itu juga. Inilah alasan utama mengapa banyak pihak di lingkaran kekuasaan merasa panik. Mereka tahu betul bahwa jika aturan ini berlaku, seluruh kekayaan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun hasil memanfaatkan celah anggaran akan hilang seketika dan kembali ke kas negara. Ketakutan para oknum ini semakin menjadi-jadi karena dalam draft aturan tersebut, jangkauan penyitaan tidak hanya menyasar pada pejabat yang bersangkutan secara pribadi, melainkan juga mencakup anggota keluarga inti, kerabat dekat, hingga pihak ketiga yang terbukti menjadi tempat penampungan harta hasil kejahatan anggaran. Selama ini, modus paling populer yang digunakan oleh para oknum adalah menyembunyikan rumah mewah, tanah, atau saham atas nama anak, istri, maupun rekan bisnis mereka. Dengan adanya aturan perampasan harta secara menyeluruh, tameng hukum berupa penggunaan nama orang lain ini tidak akan berlaku lagi. Seluruh jaringan penampung dana akan tersapu bersih tanpa terkecuali. Dampak dari tidak disahkannya aturan ini secara cepat sangat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap hari aturan ini ditunda, setiap hari pula celah kebocoran anggaran negara terus terbuka lebar. Uang ratusan triliun rupiah yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai pendidikan gratis berkualitas, menyediakan fasilitas kesehatan yang layak di seluruh pelosok daerah, memperbaiki jalan-jalan yang rusak, serta menaikkan kesejahteraan masyarakat bawah, justru terus mengendap di kantong-kantong pribadi para oknum yang tidak bertanggung jawab. Perjuangan untuk mendesak pengesahan aturan perampasan harta ini bukan lagi sekadar urusan hukum atau politik semata, melainkan perjuangan moral untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat sudah terlalu lelah disuguhkan dengan pemandangan oknum pejabat yang tertangkap kamera tersenyum lebar saat mengenakan rompi tahanan, karena mereka tahu bahwa setelah keluar dari masa kurungan nanti, seluruh harta kekayaan hasil perasan darah rakyat masih utuh dan siap untuk dinikmati kembali. Kebuntuan hukum inilah yang harus segera diakhiri dengan menghadirkan instrumen penindakan yang benar-benar tegas, nyata, dan menyasar langsung pada pusat kekuatan para oknum, yaitu kantong dan aset finansial mereka. Ketika kita melihat bagaimana kejahatan anggaran skala raksasa dikelola selama bertahun-tahun, pertanyaan terpenting yang muncul adalah, sanksi seperti apa yang benar-benar bisa membuat para oknum jera? Selama ini, pendekatan hukum konvensional yang berfokus pada pidana penjara terbukti tidak memberikan dampak deteren atau efek jera yang efektif. Putusan kurungan beberapa tahun seringkali dirasakan sangat ringan jika dibandingkan dengan nilai kerugian keuangan negara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Lebih memprihatinkan lagi, rahasia umum menunjukkan bahwa fasilitas kenyamanan di dalam lembaga pemasyarakatan masih seringkali bisa diperjualbelikan. Hal ini membuat masa kurungan badan bagi sebagian oknum hanya terasa seperti masa istirahat sementara, sebelum mereka kembali menghirup udara bebas dan menikmati sisa kekayaan hasil kejahatan anggaran yang telah disembunyikan secara rapi. Pendekatan hukum lama ini secara fundamental gagal menyasar akar motivasi utama dari tindakan penyelewengan anggaran, yaitu keserakahan ekonomi. Oknum penyeleweng tidak pernah takut pada dinding penjara selama kantong finansial, aset properti, dan status sosial keluarga mereka tetap aman terlindungi. Oleh karena itu, pergeseran strategi penindakan yang kini diusung melalui tindakan persekusi finansial dan pemiskinan total adalah jawaban paling rasional dan relevan atas kebuntuan hukum selama ini. Langkah mendasar yang paling mendesak untuk diterapkan adalah perampasan harta secara menyeluruh hingga kembali ke titik nol. Ketika seorang pejabat terbukti secara sah dan meyakinkan memanfaatkan celah sistem birokrasi untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak sah, negara tidak boleh hanya menyita sebagian kecil aset sebagai denda. Seluruh harta benda yang dimiliki, baik yang tercatat atas nama pribadi, pasangan, anak, maupun kerabat jauh yang dijadikan tempat penampungan, wajib disita penuh oleh kas negara. Pemiskinan total ini menghilangkan kekuatan finansial yang selama ini dijadikan alat oleh para oknum untuk membeli hukum, menyewa pengacara mahal, atau melakukan intervensi politik dari belakang layar. Selain pemiskinan total secara materi, instrumen penindakan yang sangat mematikan bagi para oknum
adalah penerapan sanksi mati perdata. Sanksi ini bekerja dengan cara mencabut seluruh hak dan akses keperdataan seseorang di dalam sistem kemasyarakatan. Pelaku yang terbukti terlibat dalam jaringan pengelolaan dana tidak sah secara otomatis diblokir dari seluruh akses perbankan nasional maupun internasional. Mereka tidak lagi diperbolehkan memiliki akun bank, mengajukan pinjaman, memiliki kartu kredit, atau melakukan transaksi keuangan digital dalam bentuk apapun. Hak mereka untuk bertransaksi jual beli properti, saham, atau aset berharga lainnya dibatalkan demi hukum. Bahkan, akses pembuatan dokumen perjalanan seperti paspor dihentikan secara permanen untuk mencegah potensi melarikan diri ke luar negeri. Sanksi mati perdata ini juga mencakup pencabutan hak politik dan hak untuk menduduki jabatan publik seumur hidup. Hal ini sangat krusial agar oknum yang pernah merugikan negara tidak memiliki kesempatan kedua untuk kembali masuk ke dalam sistem pemerintahan, partai politik, atau lembaga negara di masa depan. Kombinasi antara pemiskinan harta dan pemutusan akses keperdataan ini mengubah kalkulasi risiko para oknum secara drastis. Kejahatan anggaran tidak lagi dilihat sebagai tindakan berisiko rendah dengan hasil tinggi, melainkan sebuah tindakan destruktif yang akan menghancurkan seluruh kehidupan pribadi, karir, dan masa depan finansial pelakunya sampai ke akar-akarnya. Namun, hukuman yang berat di ujung proses penindakan tidak akan berjalan optimal tanpa diimbangi oleh transformasi sistem pencegahan di dalam birokrasi itu sendiri. Kunci utama untuk memastikan bahwa skandal dana siluman tidak akan pernah terulang kembali di masa pemerintahan yang akan datang terletak pada keterbukaan dan digitalisasi sistem perbendaharaan negara secara radikal. Ruang-ruang gelap di dalam birokrasi muncul karena sistem administrasi keuangan sengaja dibuat manual, rumit, dan tertutup dari pengawasan publik. Dengan mengintegrasikan seluruh alur pencairan anggaran, mulai dari tingkat pusat, transfer daerah, hingga mekanisme restitusi pajak, ke dalam sistem terpadu berbasis teknologi analisis big data, setiap pergerakan rupiah dapat dipantau secara langsung, real-time. Sistem intelijen keuangan modern mampu secara otomatis mendeteksi transaksi janggal, ketimpangan profil pendapatan pejabat dengan transaksi di lapangan, hingga pembukaan rekening nomine atas nama pihak ketiga. Ketika teknologi pencatatan terbuka ini berjalan dan dipadukan dengan ancaman sanksi pemiskinan total, celah bagi para oknum untuk bermain-main dengan uang rakyat akan tertutup rapat. Masa depan pengawasan keuangan negara pada akhirnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan keberanian kepemimpinan untuk tidak memberikan kompromi sedikitpun kepada para penyeleweng anggaran. Masyarakat memiliki peran yang sangat vital sebagai pengawas independen di luar sistem. Kesadaran kolektif warga untuk terus kritis, menolak narasi-narasi pembelaan oknum, serta mengawal setiap proses perampasan harta agar benar-benar masuk kembali ke kas negara, adalah benteng pertahanan terakhir. Setiap rupiah yang berhasil dirampas kembali dari tangan para oknum adalah kemenangan bagi rakyat kecil, yang manfaatnya harus langsung dikembalikan dalam bentuk pembiayaan fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Di tengah maraknya pengungkapan skandal anggaran dan berbagai kebocoran keuangan negara yang terus mencuat ke publik, wajar jika rasa lelah dan kecewa kerap menghinggapi benak rakyat kecil. Kita yang saban hari bekerja keras memeras keringat demi mencukupi kebutuhan keluarga seringkali dibuat mengelus dada saat melihat uang milik publik justru disalahgunakan oleh sebagian oknum. Meski demikian, di balik rasa kecewa yang mendalam tersebut, masyarakat tidak boleh kehilangan harapan. Harapan adalah benteng terakhir yang menjaga kita untuk tetap percaya bahwa di dalam sistem pemerintahan yang luas ini, masih banyak figur pejabat dan pemimpin yang bekerja dengan jujur, memiliki integritas tinggi, serta tulus mengabdi demi kesejahteraan bangsa. Kita meyakini bahwa tidak semua pejabat menutup mata dan telinganya terhadap penderitaan rakyat. Masih ada tokoh-tokoh berani, berdedikasi, dan bersih yang tidak tergiur oleh godaan materi, serta konsisten menjaga amanah jabatan yang mereka emban. Kehadiran para pemimpin hebat inilah yang menjadi lentera penerang di tengah kegelapan birokrasi, membuktikan bahwa kejujuran di negeri ini belum sepenuhnya punah. Keberanian mereka untuk pasang badan membongkar praktik-praktik kotor, menata ulang sistem perbendaharaan negara, serta menindak tegas segala bentuk penyelewengan adalah bukti nyata bahwa komitmen perbaikan itu benar-benar ada dan sedang diperjuangkan. Besar harapan dari kita, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, agar komitmen dan ketegasan tersebut terus dijaga tanpa kompromi. Rakyat kecil menaruh kepercayaan yang sangat besar kepada para pemimpin yang bersih untuk melangkah lebih jauh dalam membersihkan birokrasi sampai ke akar-akarnya.
Salah satu wujud nyata dari harapan tersebut adalah dorongan dan doa yang tidak pernah putus agar rancangan undang-undang perampasan aset dapat segera disahkan menjadi hukum yang berlaku mengikat. Aturan ini bukan sekadar lembaran regulasi biasa, melainkan sebuah senjata paling ampuh untuk memiskinan para penyeleweng anggaran dan mengembalikan seluruh kekayaan hasil kejahatan kembali ke kas negara. Ketika aturan perampasan harta ini kelak disahkan dan diterapkan secara konsisten tanpa pandang bulu, mimpi untuk melihat Indonesia bebas dari korupsi bukan lagi sekadar angan-angan di atas kertas. Pengesahan aturan tersebut akan menjadi titik balik sejarah penegakan hukum di tanah air, sebuah pesan tegas bahwa negara tidak akan pernah kalah oleh keserakahan oknum tertentu. Uang ratusan triliun rupiah yang berhasil diselamatkan dan dirampas kembali dapat dialokasikan sepenuhnya untuk hal-hal yang berdampak langsung bagi masyarakat bawah, mulai dari pembangunan fasilitas kesehatan yang layak, penyediaan pendidikan gratis yang berkualitas, perbaikan jalan dan sarana transportasi di pelosok daerah, hingga pemberian bantuan modal bagi usaha kecil dan menengah. Sebagai bentuk rasa hormat dan dukungan moral, kita senantiasa memanjatkan doa yang tulus bagi para pemimpin, pejabat, dan penegak hukum yang terus berjuang di jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kesehatan fisik dan jasmani, kekuatan lahir dan batin, serta perlindungan yang sempurna bagi beliau-beliau yang berani berdiri di garis depan membela hak-hak rakyat. Semoga hati para pemimpin hebat kita dipelihara dari godaan keserakahan, serta diberikan keteguhan iman dan keberanian yang tak tergoyahkan saat menghadapi berbagai tekanan maupun perlawanan dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh pembersihan ini. Tentu perlu ditekankan dan dipahami bersama bahwa penyampaian narasi dan isi dari video ini sama sekali tidak ditujukan untuk memojokkan, menyudutkan, atau menyerang pihak manapun secara pribadi maupun institusional. Video ini hadir murni sebagai bentuk aspirasi, penyuaraan suara hati, serta kepedulian yang mendalam dari masyarakat yang mendambakan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel. Sikap kritis yang disampaikan adalah wujud kecintaan rakyat terhadap negaranya, karena hanya dengan kepedulian dan pengawasan yang aktif dari masyarakatlah sebuah bangsa dapat tumbuh menjadi lebih kuat dan matang. Perjuangan untuk menciptakan Indonesia yang bersih dan bebas dari praktik penyelewengan adalah perjalanan panjang yang membutuhkan persatuan dan konsistensi dari seluruh elemen bangsa. Antara pejabat yang jujur di dalam pemerintahan dan rakyat yang kritis namun suportif di luar sistem harus saling bahu-membahu. Mari kita terus merawat harapan ini, memperkuat barisan solidaritas, serta mengawal setiap langkah penegakan hukum dengan pikiran yang jernih dan niat yang tulus. Semoga niat baik dan doa seluruh masyarakat Indonesia diijabah, sehingga kelak anak dan cucu kita dapat mewarisi sebuah bangsa yang maju, sejahtera, bermartabat, dan sepenuhnya bebas dari bayang-bayang korupsi. Teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, kita telah menyimaknya bersama-sama. Mari sekarang saatnya kita beropini, berdiskusi, tapi tentu saja menggunakan akal sehat, menggunakan argumen-argumen yang cerdas. Jangan pernah mencaci maki siapapun, jangan pernah menyudutkan pihak manapun. Teman-teman, selama ini masyarakat selalu didoktrin bahwa korupsi adalah masalah moral, keserakahan, atau kurangnya rasa takut kepada Tuhan. Mitos ini teman-teman membuat kita terus-menerus berharap pada sosok pejabat yang soleh dan jujur. Mitos ini membuat kita terus-menerus berharap akan datang Satrio Piningit, sang pejabat yang soleh, yang jujur, yang takut Tuhan. Padahal jika kita jujur melihat realita, korupsi di negeri ini bekerja persis seperti sistem bisnis. Ada modal politik yang harus keluar di awal, ada jaringan yang harus dibayar, dan ada keuntungan yang harus dipanen. Masalah utamanya adalah hukum kita membuat bisnis korupsi. Ini menjadi investasi teman-teman yang sangat menguntungkan dengan resiko yang sangat kecil. Ketika seorang pejabat mencuri 500 miliar, lalu hanya dihukum 5 tahun penjara yang dipotong berbagai remisi hingga tersisa 2 tahun atau 3 tahun saja, itu bukan hukuman, melainkan biaya operasional. Di mana lagi ada pekerjaan di dunia ini yang cuma perlu istirahat 3 tahun di dalam sel dengan fasilitas yang bisa disogok, lalu
keluar tetap menjadi miliarder. Semua orang pasti mau. Selama matematika hukum kita masih menguntungkan bagi para koruptor, maka koruptor di Indonesia tidak akan hilang. Mau berganti puluhan presiden atau ribuan penceramah, korupsi tidak akan pernah berhenti di negara tercinta kita ini. Teman-teman, masyarakat seringkali merasa puas ketika melihat seorang koruptor memakai rompi tahanan dan digiring ke pengadilan. Kita merasa keadilan sudah ditegakkan. Padahal rompi oranye dan sel isolasi itu hanyalah panggung teater untuk menenangkan kemarahan publik. Bagi negara, memenjarakan koruptor tanpa menyita hartanya justru menambah beban baru. Rakyat yang sudah dicuri uangnya kini harus membiayai makan, listrik, dan pengamanan si koruptor di dalam penjara menggunakan uang pajak. Ini adalah lelucon teman-teman, hukum yang sangat aneh. Korban harus membayari hidup penjahat yang merampoknya. Kok bisa hukum kita seperti ini teman-teman? Koruptor itu sudah mencuri uang kita, uang seluruh rakyat Indonesia. Pas ketangkep, masih jadi beban seluruh rakyat Indonesia. Karena kita harus memberi makan dia, kita harus memberikan fasilitas dia, kita harus memberikan keamanan dia. Kan penjara itu dari uang pajak teman-teman. Aduh. Teman-teman, penjara tidak pernah mengembalikan fungsi jalan yang rusak, tidak pernah mendanai puskesmas yang kekurangan obat, dan tidak pernah menurunkan harga beras. Penjara cuma mengurung badan, sementara uang hasil curian tetap berputar di luar sana untuk membiayai dinasti baru, untuk membiayai anak cucunya para koruptor itu, untuk membeli hukum agar koruptor itu bisa segera bebas. Oleh karena itu teman-teman, mengapa aturan perampasan aset ini sangat ditakuti oleh seluruh lingkaran elit tanpa memandang dari partai mana mereka berasal? Karena aturan ini mengubah total prinsip dasar hukum yang selama ini melindungi mereka. Dalam hukum lama, negara yang harus setengah mati membuktikan bahwa seorang pejabat bersalah. Pejabat cukup diam menyewa pengacara mahal dan memanfaatkan celah prosedur sampai kasusnya kadaluarsa atau hukumannya diperhitungkan seringan-ringan mungkin. RUU perampasan aset membalik permainan itu secara dramatis melalui logika sederhana, yaitu buktikan uangmu halal atau negara yang akan ambil. Jika seorang pejabat dengan gaji puluhan juta tiba-tiba memiliki harta yang tidak masuk akal, memiliki deretan rumah mewah, deretan mobil sport, atau memiliki rekening gendut atas nama sopirnya, negara tidak perlu pusing membuktikan kapan dan bagaimana dia mencuri. Beban pembuktian ada di tangan pejabat tersebut. Jika dia tidak bisa membuktikan dari mana sumber uang itu secara sah dan terdaftar di pajak, maka seketika itu seluruh aset tersebut berubah status menjadi milik negara. Ini bukan soal dendam politik teman-teman, melainkan cara paling rasional untuk merusak mesin utama kejahatan. Tanpa uang, seorang mafia anggaran hanyalah orang biasa yang tidak punya pengaruh apa-apa. Bentar teman-teman, haus. Kita minum dulu, santai aja. Kita minum air putih. Teman-teman, langkah-langkah tegas dari jajaran pemerintah untuk memperketat alur anggaran, memblacklist kontraktor nakal, dan mengejar sanksi perdata adalah sinyal bahwa negara mulai sadar kita tidak bisa lagi menunggu kesadaran politik yang tidak kunjung datang. Ketika parlemen atau lembaga legislatif terkesan enggan menyentuh aturan yang bisa menjerat diri mereka sendiri di masa depan, pemerintah harus menggunakan wewenang penuhnya untuk mengunci ruang gerak finansial bagi para pemain anggaran.
Pemblokiran rekening, penyitaan aset sementara, hingga pelacakan transaksi digital adalah cara mematikan yang mampu menahan agar uang negara tidak bocor. Teman-teman, pada akhirnya kita harus berhenti memandang koruptor sebagai orang-orang sakti yang tidak tersentuh. Mereka kelihatan kuat hanya karena sistem hukum kita selama ini membiarkan mereka memegang modalnya. Begitu modalnya dicabut dan dialihkan untuk pembangunan fasilitas umum, kekuatan mereka akan runtuh dengan sendirinya. Pilihan bangsa ini sebenarnya sangat sederhana, teman-teman. Kita harus memelihara sistem lama yang memanjakan para penjahat anggaran, atau kita berani beralih ke sistem baru yang menempatkan hak-hak rakyat untuk lebih diutamakan, bukan hak-hak para pelaku korupsi. Teman-teman, terima kasih telah menyimak. Apabila ada kurang-kurangnya, ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tapi saya juga meminta untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan video ini ke grup WhatsApp kalian agar lebih banyak lagi penonton-penonton yang hadir di channel ini, di channel Tiang Politik. Teman-teman, semoga mengedukasi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan dan hati-hati terhadap hoak-hoak murahan yang ada di media sosial. Jadilah penonton yang dewasa, jangan mudah terprovokasi demi Indonesia yang lebih baik. Teman-teman, terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka.